Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang bisa membantu kita fokus dan semangat dalam beribadah itu adalah ketika kita menentukan target. Termasuk juga ibadah Ramadan yang kita lakukan, kira-kira target kita apa dalam konteks pelaksanaan ibadah Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza kana awwalul lailatin min syahr Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan, subbidatis syayatin wa maraddatul jin. Syaitan-syaitan dan jin dibelenggu. Wa ghulqat abwabun nar. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Dibukakan juga pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun. Tidak ada satu pintu pun yang dikunci. Wa yunadi munadin. Kemudian ada yang menyeru, ya baghil khairi aqbil. Wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghi syarri aqsir. Wahai para pencari keburukan, maka menjauhlah dari bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam. Kalau kita lihat dari hadis ini, di antara fokus, di antara target kita menjalankan ibadah Ramadan adalah bagaimana supaya kita terbebas dari api. Dan terbebas dari api neraka itu bukan hanya di 10 hari terakhir, tapi bebas dari api neraka adalah buat dari kullu lailah, dan itu setiap malam Allah akan memberikan pembebasan bagi orang-orang dari api neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita terbebas dari api neraka. Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita terbebas dari api neraka. Yang pertama adalah dengan kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan diulang-ulang. Permohonan kita adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Di masjid-masjid, di kampung, di daerah biasanya sering terdengar di bulan Ramadan, la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kami memohon ampun kepada Engkau, ya Allah. Kemudian, ya Allah, masukkan aku ke surga dan jauhkan aku dari api neraka. Doa ini selalu dipanjatkan. Memang ada riwayat dari Salman Al-Farisi. Walaupun para ulama mengatakan hadisnya lemah, tetapi semangat kita berdoa dengan doa ini tentu dibolehkan, karena ini adalah anjuran supaya kita juga dibebaskan dari api neraka. Di bulan Ramadan waktu mustajab untuk berdoa. Di antara doa yang mungkin bisa kita fokuskan adalah bagaimana supaya kita dibebaskan dari api neraka. Bisa kita berdoa ketika waktu sahur, karena waktu itu Allah turun ke langit dunia, dan kata Allah, dan disebutkan bahwa ketika Allah turun ke langit dunia, maka Allah mencari hamba-hambanya. Siapa yang memohon ampun, maka Allah akan ampuni. Siapa yang meminta, maka Allah akan kabulkan. Termasuk juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita berbuka puasa. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan innalillahi inda kulli fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap orang berbuka, utaqa'a wa dzalika kullu lailah. Maka Allah akan membebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam. Artinya ketika kita berbuka puasa, kesempatan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di waktu-waktu lain bisa juga kita mengkhususkan satu malam atau satu waktu di antara doa yang kita panjatkan adalah dengan kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, setelah kita berdoa, maka doa yang kita panjatkan itu adalah hendaklah kita buktikan, kita realisasikan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Yang mana kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan membebaskan kita dari api. Di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita melaksanakan sholat selama 40 hari, dan sholat itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram.
Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah." Siapa yang sholat 40 hari dalam keadaan berjamaah, yudriku takbiratul ula, ketika sholat 40 hari tersebut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, kutibat lahu bara'atan, maka akan dicatat buat dia 2 pembebas, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia terbebas dari api neraka dan terbebas dari nifaq, dari sifat munafik. Kemudian yang kedua adalah menjaga secara khusus sholat subuh dan sholat asar dengan melakukan secara berjamaah di awal waktu dan menjaga sholat sunnah sebelum asar tersebut. Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, lan yalijan naru ahadun, tidak akan dilalap oleh api neraka seorang pun di antara kalian, shalla qabla tulu'i asy-syamsi, yang mana dia sholat sebelum terbit matahari, maksudnya adalah sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sholat yang dilakukan sebelum terbenam matahari, artinya sholat subuh dan sholat asar. Di bulan Ramadan ini sangat mudah kita untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Kenapa? Karena kita bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian kita melaksanakan sahur. Makanya inilah di antara hikmahnya kenapa sahur itu harus diakhirkan. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita bisa sholat subuh berjamaah. Kaitan dengan qobliyah subuh, kata Rasul, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan dengan sholat qobliyah asar, kata Rasul, rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati orang yang sholat asar, orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Maksudnya adalah qobliyah asar. Memang qobliyah asar yang 4 rakaat ini tidak termasuk kepada sholat sunat rawatib muakkadah yang disampaikan oleh para ulama, tapi ini masuk kepada rakaat 4 rakaat ini adalah termasuk sholat sunat rawatib yang ghairu muakkadah. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Yang termasuk rawatib muakkad adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Tetapi kalau kita tambah 2 rakaat setelah zuhur, artinya jadi 4 sebelum dan 4 setelah. Kata Rasul, man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan buatnya dari api neraka. Kemudian berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah dengan kita berjalan kaki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pergi ke masjid dengan berjalan kaki untuk sholat Jumat atau juga untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, diceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata, menceritakan kepada kami Al-Walid bin Al-Muslim. Kemudian beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Maryam Al-Ansari. Kemudian beliau menceritakan kepada kami Abayah bin Rifa'ah dan berkata, Abu Abbas berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk sholat Jumat. Lalu ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aghbar qadamahu fi sabilillah, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memang berbicara tentang orang yang berangkat untuk menjalankan sholat Jumat berjalan kaki. Tapi namanya berjuang di jalan Allah. Kaki kita berdebu di jalan Allah bisa jadi maknanya yang lain. Kita melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan, maka tentu kita akan dijauhkan dari api neraka. Yang terakhir di antara amalan yang bisa kita lakukan supaya kita dijauhkan dari api neraka adalah apa yang pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah selalu menjaga wudu. Setiap hari kalau dia batal maka dia berwudu, dan ketika berwudu itulah kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan jangan lupa, ini pun bisa kita lakukan dengan menjaga wudu sebelum kita tidur dan kita baca doa sebelum tidur. Ma min muslimin yabitu ala dzikrillah qalilan. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan suci dan dalam keadaan berzikir kepada Allah, membaca doa sebelum tidur.
Fayata'aru minan lail, kemudian di malam hari dia terbangun. Fayasalullaha khairan min khairid dunya wal akhirah, kemudian dia memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Illa a'tahullahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia inginkan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita niatkan dan tetapkan dalam hati setiap kita bangun tidur, kita berdoa supaya kita dijauhkan dari api neraka. Ketika kita bangun tidur, kita doa kita adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, targetan ini, targetan supaya kita dijauhkan dari api neraka, insya Allah akan Allah kabulkan. Dan kita harus optimis bahwa Allah akan mengabulkan kaitan dengan ini. Dan ketika ini dikabulkan, maka lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Qul bi fadlillah, katakanlah karena karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, maka karena itu hendaklah kalian berbahagia, hendaklah mereka gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu adalah lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bila Allah telah memasukkan kita di antara daftar-daftar orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkan berbagai macam aktivitas kebaikan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.